pagi, selamat siang, dan selamat sore. Nah, hari ini saya, Madin, akan membahas mata pelajaran sejarah kelas 11 SMA atau SMK. Materi kolonialisme dan perlawanan bangsa Indonesia. Tujuan pembelajarannya adalah kalian diharapkan mampu menggunakan sumber-sumber sejarah untuk mengevaluasi secara kritis dinamika kehidupan bangsa Indonesia pada masa kolonialis dan perlawanan bangsa Indonesia terhadap dominasi asing. Tujuannya agar dapat direfleksikan dalam kehidupan masa kini dan masa depan, serta melaporkannya dalam bentuk tulisan atau lainnya. Pertanyaan kunci pada materi ini adalah bagaimana proses periode kolonialisme berlangsung di Indonesia. Selanjutnya, bagaimana perlawanan bangsa Indonesia terhadap kolonialisme. Dan selanjutnya, bagaimana dampak kolonialisme di Indonesia dan relevansinya di masa kini. Kata kuncinya, kolonialisme, perlawanan bangsa, perubahan ekonomi, sosial dan budaya, dan refleksi. Pada materi keterkaitan sejarah antara situasi regional dan global, kita akan bahas jalur rempah, interkoneksi, dan keberadaan bangsa asing di Indonesia atau di Nusantara. Coba Ananda amati gambar relief berikut. Ini adalah gambar relief tentang pelayaran, sepertinya ada kapal ya. Nah, sejarah mencatat manusia telah melakukan perjalanan melintas ruang sejak awal Masehi, termasuk juga dengan orang-orang di Nusantara. Aktivitas melintasi ruang salah satu didorong oleh kegiatan ekonomi dengan melalui jalur laut. Mengenai bukti awal keterlibatan Nusantara ke dalam pelayaran dan perdagangan internasional dapat dilacak dari catatan seorang yang bernama Claudius Ptolemy alias Claudius Ptolemeus, ahli perbintangan, geografi, astronomi, matematika, sekaligus ahli syair dan sastra yang tinggal di Mesir, atau tepatnya di kota Alexandria, sebuah tempat yang pada saat itu berada di bawah kekuasaan kerajaan Romawi. Oke, masih tetap semangat. Kita lanjut untuk materi ini. Nah, Ptolemeus menulis Guide to Geography, sebuah peta kuno yang ditulis pada abad 1. Tercantum di dalamnya nama sebuah kota yang bernama Barus. Barus menjadi kota pelabuhan kuno yang sangat penting di Sumatera dan dunia. Komoditas aromatik, rempah, kapur Barus diburu oleh berbagai bangsa di belahan dunia seperti Tiongkok, Hindustan, Mesir, Arab, dan Yunani Romawi. Nusantara ketika itu tidak hanya menjadi daerah destinasi sebagai sumber rempah-rempah, tetapi tempat persinggahan jalur maritim internasional. Seperti dikisahkan oleh penumpang kapal dagang milik Cina pada abad 5, ia berlayar menuju India melewati perairan Sumatera Timur sebelum membelok ke arah barat. Ibnu Battuta, seorang penjelajah dan intelektual muslim asal Maroko, pernah mengunjungi pantai timur Sumatera pada 1345 sebelum bertolak menuju Cina. Seorang pengelana asal Portugis juga bernama Tom Paes. Hubungan pelayaran antar Nusantara dengan Timur Tengah, India dan Cina sudah terjalin sejak abad 2. Tercatat di dalam berita Cina, sekitar tahun 131 dikisahkan utusan Raja Bian dari Kerajaan Jawa pernah berkunjung ke Cina. Hal ini berarti Kerajaan Jawa pada awal abad kedua Masehi telah melakukan pelayaran antar negara dan telah membangun jalur kemaritiman dengan bangsa Cina. Seorang pengelana asal Portugis yang tadi, Tom Paes, juga pernah mengisahkan perjalanannya mengunjungi Malaka
Jawa, dan Sumatera pada tahun 1512 sampai 1515. Ia menulis pengalaman dalam buku berjudul Summa Oriental que trata do Maro Rojo ate Austes, atau Ikhtisar Wilayah Timur dari Laut Merah hingga Negeri Cina, bahwa telah ada interaksi yang intens antara orang-orang asli Nusantara dengan bangsa asing. Pelayaran internasional lintas benua telah berlangsung dan berkembang lama. Rempah dibawa oleh nenek moyang kita melintasi batas wilayah nasional, regional, bahkan global. Di Asia Tenggara misalnya, hingga ke wilayah ke Kampa dan Kamboja. Nah, ini aktivitas satu yang wajib Ananda kerjakan, yaitu mengenal rempah-rempah asli Indonesia. Tugasnya, tahukah kalian wilayah mana saja yang memiliki rempah-rempah asli Indonesia? Buat diskusi kelompok untuk mengidentifikasi rempah-rempah asli dari daerah kalian. Pengetahuan mengenai kegunaan rempah-rempah menjadi sebuah hal yang penting, mengingat manfaatnya yang sangat beragam. Pada situasi pandemi contohnya, pengetahuan tentang pengobatan lokal menjadi alternatif yang sangat membantu masyarakat untuk menjaga kesehatan. Petunjuk kerjanya sebagai berikut. Presentasikan hasil diskusi kalian kepada guru dan teman-teman agar informasi mengenai kebermanfaatan rempah-rempah dan obat-obatan asli Indonesia dapat diketahui. Anak-anak cukup mencari 4 nama rempah-rempah, fungsinya, dan asalnya. Oke, selamat bekerja. Demikianlah materi kita pada hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat demi prestasi yang menggemilang. Assalamualaikum.